Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Alfian dengan NIM 251071010. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas konsep dasar PKN Sekolah Dasar. Oke teman-teman, di sini saya akan membawakan tentang perbedaan, toleransi, dan pluralisme. Sebelum kita memasuki ke perbedaan, kita akan memasuki tentang toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat, agama, atau budaya meskipun kita tidak sepenuhnya sependapat. Sedangkan pluralisme adalah pandangan yang mengakui dan menerima keberagaman tersebut secara aktif, menjadikan perbedaan sebagai landasan untuk hidup berdampingan dan bekerja sama secara damai dalam masyarakat. Oke teman-teman, kita masuk ke perbedaan konseptual toleransi dan pluralisme. Teman-teman, seringkali orang menganggap toleransi dan pluralisme itu sama. Padahal kalau kita bedah secara akademis, ada perbedaan tingkat kedalaman di dalam sana. Oke teman-teman, yang pertama yaitu toleransi atau menghargai batas. Toleransi adalah bentuk sikap saling membiarkan secara positif. Dalam toleransi kita mengakui bahwa orang lain punya keyakinan atau cara hidup yang berbeda, dan kita memilih untuk tidak melakukan interferensi atau gangguan. Jadi intinya teman-teman, kita hidup berdampingan secara damai. Fokusnya adalah ketiadaan konflik. Kita menjaga jarak aman agar masing-masing pihak bisa menjalankan kegiatan tanpa terganggu. Jadi kata kunci di sini adalah saling menghormati saling menghormati tanpa batas. Jadi tidak ada batasan teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ke pluralisme atau kolaborasi yang inklusif. Teman-teman, pluralisme tadi adalah melangkah lebih jauh. Nah, jika toleransi adalah tentang membiarkan ada, di sini pluralisme adalah tentang melibatkan diri. Kita memandang perbedaan bukan sebagai sekat atau pembatas, melainkan sebagai modal untuk membangun sinergi. Jadi intinya, kita aktif untuk saling memahami dan bekerja sama. Perbedaan justru dirayakan karena dianggap bisa memperkaya perspektif dan solusi. Fokusnya adalah kerjasama yang produktif. Jadi kata kunci di pluralisme ini adalah sinergi dalam perbedaan, sedangkan di toleransi adalah saling menghormati tanpa batas. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Saya di sini akan menyampaikan tentang narasi yang saya bikin sendiri, yaitu merawat Indonesia dalam keberagaman. Oke teman-teman, Indonesia itu ibarat sebuah mosaik raksasa yang tersusun dari ribuan kepingan budaya, suku, dan kepercayaan yang berbeda. Kita hidup berdampingan setiap hari, mulai dari suara azan yang bersautan dengan detang lonceng gereja, hingga warna-warni batik yang dipakai dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari pilihan sadar kita untuk saling menghargai ruang hidup satu sama lain. Sudah saatnya kita sadar bahwa perbedaan ini adalah kain tenun yang menjaga bangsa tetap utuh, bukan pisau yang seharusnya membelah kita. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Tentu saja perjalanan menjaga harmoni ini gak selalu mulus karena gesekan itu hal yang wajar. Saat pandangan dunia yang berbeda bertemu, kita sering mendengar berita yang menguji kesabaran. Momen di mana persatuan terasa rapuh, seperti berjalan di atas es tipis. Namun, jika kita melihat lebih dalam, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya masih memilih untuk berbagi makanan, tawa, dan bantuan tanpa peduli apa latar belakangnya. Toleransi sebenarnya bukan tentang mengabaikan perbedaan, melainkan mengakui perbedaan itu ada dan tetap memutuskan untuk bersikap baik. Oke teman-teman, kalau bicara data Oke teman-teman, mari kita lanjut. Kalau bicara tentang data, penelitian dari lembaga seperti Center for Religious and Cross Cultural Studies atau CRCS UGM secara konsisten menunjukkan bahwa kearifan lokal seringkali menjadi perekat sosial yang paling kuat di Indonesia.
Mereka mendokumentasikan bagaimana berbagai ritual adat di tingkat desa justru menjadi jembatan bagi kelompok agama yang mungkin secara administratif terasa jauh. Ini membuktikan bahwa solusi untuk intoleransi tidak selalu harus melalui kebijakan besar dari atas atau dari pemerintahan Indonesia, tapi seringkali dari akar rumput yang sudah mempraktikkan toleransi selama berabad-abad. Jelas sekali teman-teman bahwa sikap inklusif itu sudah mendarah daging dalam DNA kita, bukan sesuatu yang asing. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Sebagai bagian dari generasi yang peduli masa depan, saya percaya sekolah dan lingkungan pendidikan adalah tempat narasi ini harus dibangun ulang. Di ruang kelas, kita tidak hanya mengajar materi pelajaran, tapi juga mengajarkan cara menghormati eksistensi yang lain, agar tidak ada sekat yang tertanam sejak dini. Jika seorang pelajar belajar merangkul perbedaan latar belakang temannya sejak kecil, mereka akan membawa perisai itu untuk melawan diskriminasi di masa depan. Pendidikan adalah instrumen paling ampuh agar pluralisme bukan sekedar slogan di buku pelajaran, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan setiap hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita lihat ke arah depan teman-teman. Pertanyaannya tetap sama. Indonesia seperti apa yang ingin kita wariskan untuk generasi setelah kita? Apakah sebuah bangsa yang terus curiga atau bangsa yang punya keberanian untuk merayakan spektrum warna-warni kehidupan? Mari kita berhenti melihat perbedaan sebagai hambatan dan mulai melihatnya sebagai bahan bakar untuk inovasi bangsa. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus dimulai dari saya, dari kamu, dan dari setiap interaksi kecil yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin hanya ini yang saya bacakan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan saya secara pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun. Fastabiqul khairat. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.